Dunia rally era modern saat ini sedang bersiap untuk memasuki babak baru, yang mana setelah bertahun-tahun balapan ini sangat identik dengan teknologi mahal, regulasi rumit, dan dominasi dari beberapa pabrikan besar aja, FIA World Rally Championship akhirnya melakukan langkah berani untuk membuat balapan ini semakin menarik dan semakin diminati. Karena untuk musim balap tahun 2027, musim ini bukanlah sekedar pergantian musim, tapi menjadi penanda lahirnya era baru WRC. Dengan menjadikan WRC adalah balapan yang lebih terbuka dan juga lebih rasional. Dan semua itu bisa disebabkan karena FIA telah memperkenalkan regulasi teknis baru yang dikenal sebagai WRC 27, yang mana ini adalah sebuah perubahan yang bukan sekedar pembaharuan teknis dari segi mobil balap, melainkan juga strategi besar untuk membuka gerbang bagi pabrikan dan tim baru untuk masuk ke ajang balap rally paling bergengsi di dunia. Jadi semua ini berawal sejak tahun 2022, yang mana sejak tahun itu WRC selalu memiliki masalah dengan tantangan biaya yang sangat tinggi untuk tim dan pabrikan baru yang ingin ikut serta di level tertinggi ajang balap rally ini. Karena di peraturan sebelumnya, mobil Rally One generasi saat ini bisa menghabiskan biaya hingga sekitar 1 juta euro per unitnya. Dan angka yang sangat fantastis inilah yang membuat banyaknya pabrikan baru akan berpikir ulang sebelum berinvestasi besar di ajang balap rally. Lalu nggak cuma masalah biaya, kompleksitas pengembangan juga menjadi masalah utama buat para pabrikan baru untuk mengikuti ajang balap WRC ini, yang mana banyak komponen canggih yang hanya bisa dikembangkan oleh tim besar dengan anggaran yang tidak terbatas. Persyaratan homologasi mobil juga menjadi semakin rumit seiring tuntutan performa maksimal. Dan hal-hal ini semualah yang membuat WRC berisiko kehilangan peserta utama dan bahkan mengalami penurunan partisipasi pabrikan dalam beberapa musim terakhir, yang hanya menyisakan 3 pabrikan besar aja di ajang balap Rally One, yaitu Toyota, Hyundai, dan juga Ford. Oleh karena itu, FIA melihat perlunya sebuah peraturan ulang di ajang balap ini untuk memberikan niat lebih buat para pabrikan baru mengikuti ajang balap WRC ini. Dan peraturan ulang yang baru ini juga bersifat lebih mengedepankan kemudahan buat para pabrikan baru untuk bergabung ke ajang balap ini, yang akan merevolusi struktural tentang cara mobil balap itu dibuat dan dibatasi. Dan isi dari peraturan dari WRC 27 ini memasuki dari beberapa faktor yang ada. Yang pertama ada di faktor budget cap. Jadi salah satu inti dari regulasi baru WRC 27 yang memungkinkan banyak pabrikan baru untuk ikut serta di ajang balap ini adalah penerapan batasan biaya pembuatan mobil yang jauh lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Yang mana untuk di era 2027, maksimum budget yang dikeluarkan untuk membuat satu mobil ada di 345.000 euro atau setara dengan 6,8 miliar rupiah per unitnya. Dan ini sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang memiliki angka budget cap di 1 juta euro atau setara dengan 19 miliar rupiah. Dengan biaya turun lebih dari 50% dibandingkan biaya Rally One sebelumnya, ini tentu aja membuat WRC 27 ini jauh lebih terjangkau untuk pabrikan kecil maupun tim independen untuk masuk ke kelas tertinggi, yang membuat kapasitas balapan menjadi semakin realistis untuk pabrikan menengah, tuner profesional maupun pabrikan pendatang baru. Lalu kemudian walaupun budget cap sudah diturunkan secara signifikan, tapi regulasi WRC 27 sebenarnya tidak mengorbankan performa di mobil balap hanya untuk mencari biaya murah. Karena FIA merancang mobil-mobil WRC 27 dengan tantangan baru dan juga sangat berbeda, yang mana sasis rangka tubular frame standar yang sudah diuji dan disetujui FIA untuk keselamatan tingkat tinggi tetap akan digunakan di setiap mobil balap WRC 27. Dan sasis ini masih mirip dengan struktur Rally One yang masih digunakan dengan saat ini. Tapi di peraturan WRC 2027, pabrikan boleh mendesain ulang rangka tubular dengan model lebih simpel dan jauh lebih murah. Lalu untuk komponen mesinnya, mesin dan drivetrain yang berbasis dari Rally 2 juga sudah bisa dipakai sebagai basis mesin. Tapi mesin-mesin itu harus dipadukan dengan konfigurasi Rally One yang ada, yaitu 4-wheel drive dan transmisi 5 percepatan. Lalu kemudian tenaga minimum juga dibatasi di setiap mobil balap WRC 27 itu berada di sekitar 290 horsepower, yang mana tenaga sebesar itu sudah dinilai sangat cukup untuk bisa berkompetisi di kelas paling atas. Dan dengan tenaga yang tidak terlalu besar itu, ini memungkinkan semua pabrikan bisa memiliki budget yang sangat terkendali untuk membuat mobil balapnya. Dan terakhir, semua mobil WRC 27 itu juga tetap diwajibkan menggunakan suspension double wishbone untuk keseimbangan performa dan kestabilan mobil yang optimal pada saat balapan. Dengan demikian, mobil WRC 2027 dinilai akan tetap kompetitif dan menarik secara balapan, namun dengan budget yang tidak lagi semahal di era-era sebelumnya. Lalu yang lebih menarik dari WRC 27 adalah untuk revolusi besar di peraturan baru WRC 27 itu ada di bagian desain bodi mobil,
yang mana semenjak regulasi tahun 2011 yang mewajibkan semua pabrikan yang ikut di ajang balap WRC ini harus menggunakan mobil berjenis hatchback 3 atau 5 pintu. Untuk di WRC 27, FIA hanya akan memberikan batasan dimensi tertentu buat setiap mobil balapnya, yang membuat mobil-mobil balap itu bisa memiliki bodi beragam, mulai dari sedan, hatchback, crossover, atau desain custom lainnya. Dengan volume ini, para konstruktor bisa memiliki gaya bodi yang sesuai dengan strategi branding atau identitas merek mereka. Dan keuntungan besar dari kebebasan desain ini tentu aja akan menarik pabrikan yang ingin unjuk desain khas mereka di ajang balap Rally One. Lalu hal ini juga bisa memiliki daya tarik lebih buat sponsor karena akan memiliki variasi visual yang lebih kreatif. Dan terakhir, dengan kebebasan yang ada, hal ini juga pasti akan memberikan kebebasan engineering untuk membuat estetika yang lebih menarik di mobil balapnya, yang mungkin hal ini tidak bisa dilakukan di era WRC modern sebelumnya. Lalu kemudian WRC 27 juga memberikan kebebasan pengembangan dari powertrain di mobil balapnya, yang dimana walaupun mobil balap itu masih menggunakan mesin 1,6 liter dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, tapi di regulasi WRC 27 sudah mengizinkan pengenalan teknologi lain di masa depan untuk di setiap mobil balapnya, termasuk tenaga hybrid maupun tenaga listrik. Dan hal ini tentu aja membuat daya tarik lebih buat pabrikan yang sedang mengembangkan teknologi-teknologi tersebut, dan membuat ajang balap WRC ini akan menjadi salah satu ajang paling relevan buat mobil produksi massal di masa yang akan mendatang. Lalu dengan regulasi baru yang sangat menarik untuk WRC 27 ini, hal ini langsung membuat satu konstruktor baru langsung mengumumkan untuk ikut sertanya ke ajang balap WRC tahun 2027 nanti, dan konstruktornya itu bernama Project Rally One, yang mana konstruktor ini adalah konstruktor independen pertama yang diumumkan FIA untuk ikut serta di WRC musim 2027, yang diisi oleh para teknisi ahli di bidang rally seperti Wes Maton, Lionel Hansen, dan tim teknis ProSpeed. Dan konstruktor Project Rally One ini akan merancang, membangun, dan menghomologasi mobil WRC 27 miliknya untuk bisa ikut serta di musim 2027. Lalu selain dari Project Rally One, Toyota juga diketahui sedang mengembangkan mobil dengan regulasi WRC 27. Meskipun Toyota ini bukan termasuk pabrikan baru karena sudah lama ikut serta di WRC, tapi dengan persiapan mobil balapnya yang lebih awal, Toyota akan menjadi salah satu pabrikan peserta utama dalam era WRC 27. Lalu walaupun saat ini Project Rally One aja yang sudah mengumumkan konstruktor baru yang resmi ikut serta di WRC 27, ternyata masih ada tuner lain dan satu pabrikan yang disebut akan ikut serta juga di WRC 27. Tapi tuner dan pabrikan itu masih dalam tahap pembicaraan dengan FIA sampai dengan saat ini, yang ngebuat belum adanya pengumuman secara resmi dari FIA terkait tuner dan pabrikan tersebut. Jadi iya, dengan semua perubahan ini, WRC 27 ini bukanlah sekedar pergantian regulasi teknis buat semua tim balap, tapi WRC 27 ini adalah salah satu strategi besar untuk merubah tampilan balapan WRC di era modern saat ini, yang otomatis akan menghidupkan kembali daya tarik ajang WRC di mata pabrikan global. Lalu WRC 27 ini juga akan menjadi ajang yang relevan dengan teknologi otomotif jalan raya modern, yang buat WRC ini akan menjadi platform yang tidak lagi hanya eksklusif untuk pabrikan besar aja, tetapi terbuka untuk tuner, tim independen, dan inovator baru. Dengan itu semua bisa dikatakan era baru WRC yang dimulai pada 2027 nanti bukan hanya akan menampilkan tantangan siapa yang tercepat di trek balap, melainkan WRC di tahun 2007 itu akan menampilkan tantangan bagaimana rally dunia menjadi lebih inklusif dan sangat relevan dengan industri otomotif masa depan. Dan bagi para penonton dan penggemar rally di dunia saat ini, hal ini tentu aja berita yang sangat baik untuk kita semua. Karena di tahun 2027, itu memungkinkan banyaknya desain mobil yang berbeda, lebih banyak lagi strategi berbeda, dan banyaknya pabrikan ataupun tuner baru di ajang balap WRC ini, yang membuat balapan ini menjadi balapan yang tidak lagi monoton, karena memiliki keragaman yang sangat berbeda antara tim satu dan juga tim lainnya di sirkuit balap. Gimana menurut kalian tentang aturan baru WRC 27 ini? Apakah dengan regulasi baru ini sudah pasti membuat balapan rally menjadi akan lebih menarik? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.